Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan apa saja. Nah, Ibu harap kalian tetap menjaga jarak dan kemanapun kalian tetap memakai masker. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di pelajaran 10, yaitu tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Jadi sebelum kita memulai, mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika orang disakiti orang lain, biasanya ia ingin menyakiti. Kalau orang itu tidak bisa membalaskan sakitnya, ia akan menyimpan keinginannya itu dalam hati. Ia menunggu kesempatan untuk membalaskan sakitnya itu. Itulah yang disebut dendam. Sebelum sakit itu terbalaskan, dendam itu akan terus tersimpan. Pembalasan dendam itu dalam peristiwa sehari-hari muncul dalam bentuk memukuli pencuri yang tertangkap, tawuran, dan perkelahian berulang-ulang. Bukan hanya tidak balas dendam, Yesus lebih jauh mengajarkan agar kita mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Membalas kebaikan dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan merupakan sikap yang biasa dibuat semua orang. Jadi anak-anak, kadang ketika kita disakiti, biasanya kita ingin menyakiti orang itu kembali. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa sesama kita, kadang mereka baku pukul, mereka memukuli pencuri, kadang mereka tawuran. Anak sekolah sebelah, SMK contohnya, bersama anak SMA 1 contohnya. Nah, seperti itu. Tawuran dan perkelahian berulang-ulang, mereka mabuk-mabukan, memukuli perempuan, memukuli teman mereka sendiri. Nah, itu. Akhirnya apa? Ada yang menyimpan dendam. Akhirnya pada dia saat mabuk, saat dia sendiri, dia pergi memukul kembali teman yang pernah memukuli dia. Jadi itu salah ya anak-anak. Jadi kita harus mengasihi musuh kita dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Itu adalah perintah atau Tuhan Yesus mengajarkan itu kepada kita. Oke, anak-anak diikuti ya. Nah ini, berkaitan dengan hal itu, Yesus mengajak para muridnya untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, yakni dengan mau mengampuni, mengasihi musuh, dan berdoa bagi orang-orang yang berbuat tidak baik pada kita. Dengan itu, murid Yesus memancarkan kasih Allah yang mengasihi seluruh ciptaannya, yang menerbitkan dan menurunkan hujan untuk orang yang baik dan tidak baik. Anak-anak adalah orang yang tidak pendendam. Ketika mereka bertengkar dalam waktu singkat, mereka akan berbaikan kembali. Jadi anak-anak, Yesus mengajak para muridnya, kalian lihat, Yesus saja mengajak para muridnya untuk menjadi orang yang lebih baik, dengan mau mengampuni, mengasihi musuh, dan berdoa bagi orang-orang yang berbuat tidak baik pada kita. Nah itu, jadi orang-orang yang tidak baik pada kita, mungkin mereka iri, mereka jengkel sama kita, mereka dendam sama kita, tetapi yang kita lakukan adalah kita mengampuni mereka dan berdoa bagi mereka. Oke? Sehingga kita bisa memancarkan kasih Allah yang mengasihi seluruh ciptaannya. Baik anak-anak, kita lanjut. Nah, di sini Ibu memberikan kalian beberapa tugas. Di sini tugas yang pertama membacakan kitab suci, yaitu kalian buka di Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Di situ ada 5 soal. Ingat ya, Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Soal yang pertama, apa artinya mengampuni? Yang kedua, mengapa orang harus mengampuni? Yang ketiga, apa kesulitan mengampuni? Yang keempat, apa yang diperoleh dengan mengampuni? Yang kelima, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Nah, 5 soal ini kalian kerjakan dan dikumpul seperti biasa melalui via WA, dikirim pribadi ke Ibu, oke? Jadi di sini untuk diingat yang pertama, mengampuni berhubungan dengan lawan atau musuh, atau sekurang-kurangnya dengan orang yang telah menyakiti dan berbuat salah terhadap kita. Mengampuni berarti menghapus, menghilangkan kesalahan mereka dari ingatan dan batin kita. Mengampuni berarti juga tidak menghukum mereka. Dengan terhapusnya kesalahan itu, maka rasa sakit dalam diri kita akan hilang juga. Jadi anak-anak, ingat, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, baik itu mereka iri dengki terhadap kita, mereka jengkel kepada kita, tapi tugas kita adalah kita mengampuni mereka, kita mengampuni, mendoakan mereka. Oke anak-anak, sehingga kita bisa memancarkan kasih Allah kepada sesama. Dengan begitu, hidup kita atau hati kita akan damai dan terhilang. Dan hati kita itu, maksudnya terhilang itu adalah
di mana kita itu sudah tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Kita membalas kembali kepada mereka sudah tidak ada. Karena apa? Karena hati kita sudah damai, kita sudah mengasihi mereka, kita sudah mendoakan mereka. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua, mengampuni bukan perbuatan yang mudah, perlu proses dan perjuangan. Masyarakat pada umumnya mempunyai kebiasaan membalas dendam dan main hakim sendiri. Misalnya adanya perkelahian antar geng pelajar, perkelahian antar kampung, menghajar pencuri yang tertangkap, dan sebagainya. Nah itu anak-anaknya, mengampuni bukan perbuatan yang mudah, perlu proses dan perjuangan. Jadi kita itu kita harus memang mengampuni, itu perlu proses. Kita tidak mungkin langsung mengampuni, tetapi kita sedikit demi sedikit mungkin kita mendengar nasihat atau masukan dari beberapa guru atau masukan dari orang tua atau orang-orang yang bisa mendukung kita. Akhirnya kita tidak membalas dendam. Akhirnya apa? Kita mengasihi mereka, berdoa bagi mereka. Nanti juga mereka akan menyadari hal tersebut dengan apa yang mereka perbuat. Baik, nomor 3, mereka yang berani dan berhasil mengampuni akan menjadi orang yang bahagia dan selamanya. Jadi itu ya anak-anak. Siapapun yang berani mengampuni, siapapun yang berhasil, nah orang itu akan menjadi bahagia dan damai. Ingat itu. Baik, di sini ada beberapa rangkuman. Orang sering terjebak dalam rantai balas dendam. Dengan balas dendam, orang saling menghancurkan. Rasa balas dendam dapat diatasi dengan sikap mengampuni. Yesus mengajarkan agar kita mau mengampuni, bahkan mengampuni 70 kali 7 kali. Karena dengan demikian juga Allah berbuat kepada manusia. Allah selalu bersedia mengampuni siapapun yang datang mohon ampun kepadanya. Tidak hanya itu, Yesus mengajarkan agar para pengikutnya mengasihi musuh, berdoa bagi orang yang menganiayanya. Jadi ingat anak-anak, seringkali kita mungkin ya terjebak dalam hal untuk balas dendam, hal untuk saling menghancurkan, hal untuk saling iri dengki satu sama lain, tetapi semua itu salah ya. Kita harus menyadari akan hal itu. Karena Yesus mengajarkan kita itu hal mengampuni. Ingat, hal mengampuni. Tuhan Yesus saja, dia mengampuni 70 kali 7 kali. Dengan demikian dia berbuat itu semua kepada manusia. Nah, kita mengampuni, kita berbuat salah, kita pergi minta maaf. Apa yang kita salah, kita pergi minta maaf. Kita bertobat, kita pergi ke pastor atau pendeta, kita mohon ampun. Pasti semuanya diampuni, karena mereka adalah wakil Allah. Dan juga sama halnya, kalau kalian berbuat salah kepada teman, orang tua, langsung minta maaf. Bukan kita langsung balas dendam atau memikirkan hal yang kita benci kepada mereka, itu salah. Tetapi kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kita harus sopan kepada mereka, tegur sapa kepada mereka, agar hati kita damai dan tenang. Nah itu nanti juga sedikit demi sedikit orang itu akan menyadari dengan hal itu yang mereka perbuat, baik-baik, kurang baik, dan yang baik. Oke anak-anak, sip, lanjut. Oke, jadi pelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu harap kalian dapat memahami, dapat mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan. Ibu harap kalian tetap menjaga kebersihan, kesehatan, dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan apa saja. Oke anak-anak, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.